Kejaksaan Agung jelaskan asal-usul kerugian 300 triliun rupiah dalam korupsi timah. Kejaksaan Agung menjelaskan asal-usul kerugian negara 300 triliun rupiah dalam dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, nilai kerugian itu masih kerap disalahartikan oleh masyarakat yang mengira uang itu dinikmati oleh para terdakwa korupsi timah. Jadi supaya masyarakat bisa memahami bagaimana kerugian 300 triliun rupiah tersebut, kata Harli pada Selasa, 31 Desember 2024. Harli menyebut nilai spesifik jumlah kerugian dalam korupsi pengelolaan tata niaga timah adalah sebesar Rp 300.003.263.138.131.14. Nilai tersebut berasal dari aspek-aspek kerugian negara yang memiliki hitungannya masing-masing. Pertama, Harli menyampaikan kerjasama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai prosedur merugikan negara sebesar Rp 2,28 triliun rupiah. Nilai kerugian itu akibat adanya pembayaran kepada 5 smelter swasta yang bekerja sama dengan PT Timah dikurangi dengan harga pokok penjualan, HPP, smelter PT Timah. Smelter swasta yang dimaksud adalah PT Refinet Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa. Setelah itu, Harli juga menyebut jenis kerugian lain yang ditanggung oleh negara. Kerugian keuangan negara atas pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal itu 26,6 triliun rupiah, ujar Harli. Harli mengatakan kerugian terbesar yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Menurut Harli, ahli lingkungan hidup telah menghitung bahwa kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah yang terdiri dari segi ekologi lingkungan dan biaya pemulihannya. Total kerugian negara 300 triliun rupiah berasal dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, yang juga telah terbukti dalam fakta persidangan korupsi PT Timah. Dalam sidang putusan para terdakwa, Hakim anggota Suparman Nyompa membacakan kalkulasi aliran dana yang diterima oleh para terdakwa. Suparman menjelaskan uang kerugian negara sebesar itu antara lain mengalir kepada beberapa terdakwa maupun korporasi yang terlibat kasus korupsi timah, yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Provinsi Bangka Belitung periode 2021-2024 Amir Syahbana sebesar Rp325,99 juta. Kemudian, Direktur Utama PT Refinet Bangkatin, RBT, Suparta melalui PT RBT sebesar Rp4,57 triliun, pemilik manfaat CV Venus Inti Perkasa, VIP, dan PT Menara Cipta Mulia, MCM, Tamron alias Aon melalui CV VIP. Senilai Rp3,66 triliun, serta Direktur PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, Robert Indarto melalui PT SBS sejumlah Rp1,92 triliun. Lalu, kepada pemilik manfaat PT Stanindo Inti Perkasa, SIP, Suito Gunawan alias Awi melalui PT SIP sebanyak Rp2,2 triliun. Pemilik manfaat PT Tinindo Internusa, TIN, Hendri Lai melalui PT TIN sebesar Rp52,57 miliar, dan sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan senilai Rp10,38 triliun, menguntungkan pula CV Indo Metal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri. KKMM, sebesar Rp4,14 triliun serta Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020 Emil Ermindra dan Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021 Mohtar Riza Pahlevi Tabrani melalui CV Salsabila Utama sebesar Rp986,79 miliar. Terdapat pula uang sebesar Rp420 miliar yang merupakan pengumpulan dana dari para smelter swasta melalui PT Quantum Skyline Exchange, QSE, yang dikelola perpanjangan tangan PT RBT Harvey Muiz dan Menir PT QSE Helena Lim, yang penggunaannya tidak dapat diketahui karena tidak ada pencatatan, baik oleh Harvey maupun Helena. Dengan demikian para terdakwa korupsi timah yang menikmati uang tersebut dibebankan pula uang pengganti atas kerugian negara, kata Suparman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2024.